Kepala Sekolah SMK Negeri 1 Pandeglang. Muhammad Juwaini MPD sudah siap bersama guru dan siswa belajar jarak jauh menggunakan aplikasi. Hal ini mengingat masa pandemi COVID-19. Berbagai upaya akan terus dilakukan agar siswa bisa belajar, baik menggunakan live streaming, Zoom meeting, bahkan melalui YouTube, dan terus sosialisasi terhadap siswa dan orang tua siswa, bahkan setiap hari Jumat kegiatan pembinaan karakter melalui live streaming. Selanjutnya Muhammad Juwaini kepada News. Lapisan masyarakat termasuk dunia pendidikan, sementara dunia pendidikan SMKN 1 Pandeglang ini sendiri telah berkomitmen untuk peningkatan mutu pendidikannya. Kendalanya COVID, solusi yang diterapkan oleh Bapak sendiri seperti apa? Ya, terkait pandemi COVID-19, SMK 1 Pandeglang sudah siap menghadapi permasalahan ini. Salah satunya adalah dengan menerapkan pembelajaran jarak jauh menggunakan aplikasi. Gurunya kami sudah siap gitu ya, siswanya juga sudah diberikan sosialisasi, demikian juga orang tuanya. Banyak kegiatan pembelajaran maupun kegiatan kesiswaan gitu ya yang kami laksanakan dengan menggunakan aplikasi baik Google Classroom maupun Zoom Meeting. Bahkan melalui YouTube kami juga menyampaikan materi maupun secara live streaming kegiatan-kegiatan yang kami laksanakan. Seperti kemarin pelantikan pengurus OSIS, serah terima jabatannya, termasuk kegiatan-kegiatan ekstrakurikuler itu kami laksanakan pula menggunakan live streaming. Ada kegiatan yang memang terus kami lakukan secara rutin, ya ini setiap Jumat pagi pembinaan karakter, karena ini penting sekali kami lakukan dengan menggunakan live streaming pula. Ini terjadwal setiap pagi sebelum pembelajaran. Nah, terkait dengan pembelajaran tatap muka, sesungguhnya kami sangat merindukan ini gitu ya. Karena itu kami sudah menyiapkan perangkat-perangkat yang berhubungan dengan pandemi COVID-19 ini. Salah satunya adalah kesiapan masker untuk cadangan di sekolah ada, kemudian tempat cuci tangan sudah kami siapkan. Demikian juga secara rutin disinfektan selalu kami semprotkan gitu ya untuk mengantisipasi penularan pandemi COVID-19. Termasuk jalan-jalan ya kami ini jalur dibedakan agar memang pandemi ini tidak mudah menyalur, maksudnya siswa itu mudah untuk tertular oleh COVID-19 ini. Ya, salah satunya adalah jaga jarak dengan jalur-jalur yang sudah kami tentukan. Gitu ya. Saya kira itu. Ya. Kalau boleh kita bertanya lagi Pak, kendala yang dihadapi COVID-19 ini, apakah proses belajar mengajar sendiri menurun atau ada peningkatan Pak dengan seperti biasanya? Pastilah dengan perlunya ada adaptasi proses pembelajaran, ada sesuatu yang tidak berjalan dengan semestinya. Akhirnya kualitas pembelajaran pun agak menurun gitu ya. Tatap muka yang biasa diselenggarakan sebelum COVID, sekarang tatap muka jarak jauh dengan para siswa. Upaya Bapak sendiri terhadap himbauan atau upaya Bapak terhadap wali murid sendiri seperti apa? Karena intinya tatap muka yang berkurang ini memerlukan kewajiban bagi wali murid lebih ekstra lagi. Bagaimana Pak himbauannya? Ya, untuk wali murid memang perlu ada perhatian yang lebih ekstra terhadap proses pembelajaran yang dilakukan oleh anak di rumah. Nah, perhatian ini terkait dengan jam belajar. Kami menerapkan jam belajar yang khusus, memang langsung bertemu dengan guru melalui aplikasi Google Classroom itu antara pukul 7 sampai pukul 12. Nah, ini yang perlu dilakukan oleh orang tua bersama-sama guru mengawasi anak-anak untuk terus belajar melalui aplikasi yang kami sediakan dalam pembelajaran jarak jauh. Nah, di luar itu memang masih ada tugas-tugas yang harus
dikerjakan oleh siswa, karena tidak cukup hanya 12 jam, maksud saya pukul 7 sampai pukul 12 itu, tapi di luar itu tetap mereka harus belajar. Nah, salah satunya adalah ada beberapa tugas, kemudian ada project work yang bisa dilakukan oleh anak-anak. Nah, orang tua perlu mengetahui jadwal, perlu koordinasi dengan wali kelas gitu ya. Dan yang paling penting lagi sebenarnya memang terkait dengan infrastrukturnya. Salah satunya adalah jaringan internet. Nah, kalau orang tua memahami ini, ya tentu saja perhatian terhadap keberadaan jaringan gitu ya, baik koordinasi dengan sekolah maupun dengan aparat mungkin desa atau kelurahan gitu ya, bagaimana agar bisa tersedia gitu ya. Sekolah juga menyediakan kartu perdana untuk anak-anak agar bisa dimanfaatkan gitu ya. Salah satunya yang sudah kami bagi itu. Nah, tapi perangkat yang lain yang tidak kalah pentingnya adalah ya orang tua mestinya memperhatikan ini. Perlu ada Android gitu ya, minimal itu Android. Syukur-syukur laptop gitu ya, laptop. Nah, ini penting sekali untuk dimiliki oleh wali murid lah, satu keluarga bisa dimanfaatkan untuk bersama gitu ya. Ada jam-jam tertentu gitu ya, kalau sekolah kami yaitu antara pukul 7 sampai pukul 12 mestinya itu harus disiapkan gitu. Ya, 19 ini pembelajaran tetap berjalan dengan lancar. Terima kasih, Pak. Amin, terima kasih Pak Dodi, Pak siapa? Dedi. Pak Dedi. Ya, semoga harapan masyarakat termasuk Pak Dodi dan Pak Dedi ini bisa terkabul. Pasti harapan kami juga. Amin. Amin ya rabbal alamin. Ya, kita support, kita dukung, Bu. Ya. Bu, selama COVID ini udah hampir mau 1 tahun ya, Bu? Iya, 1 tahun. Ibu rindu nggak sih sama murid-murid Ibu gitu di sekolah? Oh, rindu sekali, Pak. Ya. Harapan Ibu seperti apa ini? Harapan saya semoga corona cepat berlalu, kita bisa belajar lagi seperti biasa gitu ya. Ya. Tapi harus adil, jangan hanya mall saja yang bisa dibuka, sekolah nggak bisa dibuka. Nah, gitu. itu sangat luar biasa, Bu. Iya. Ya, secepatnya ya. Iya. Terus Ibu sebagai guru di SMK 1 ini ada pesan-pesan untuk siswi. Walaupun belajar daring harus semangat. Semangat ya. Jangan dijadikan alasan tidak ada jaringan, tidak ada kuota atau yang lainnya, karena kuota dari sekolah sudah diberikan. Jadi itu jangan jadi alasan. Belajar online ataupun offline harus tetap semangat. Pesan untuk orang tua nih. Karena Orang tua itu harus membimbing anaknya ketika jam belajar. Jangan membiarkan anaknya memegang HP tanpa anaknya mengetahui apa yang anaknya kerjakan. Karena banyak nih siswa yang rajin pegang HP tapi ternyata tidak belajar. Seperti itu. Oke, terima kasih Bu. Ibu siapa, Bu? Dengan Ibu Hartati. Ibu Hartati. Oke, terima kasih Bu. Dari media apa ini, Pak? Santero, Bu. Santero, nanti bisa dilihat. Di saat COVID ini sekolahnya apa aja nih? Online? Iya, Belum masuk sekolah? belum. Nih, harapannya untuk siswa ini pengen cepat sekolah gitu. Pengen cepet sekolah, biar nggak di rumah terus, biar dapat uang jajan juga. Itu uang jajan juga ya. Terus selama ini belajar online? Iya. Online aja belajar? Ya. Oke, jangan lupa belajar terus ya. Semangat ya.